Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-38. Episode yang ke-38 dari bab 2 ini merupakan episode yang terakhir. Selamat mendengarkan. Sebenarnya siapa yang membantu mereka? Mereka pun masih dalam tanda tanya, sehingga malam pun sudah sampai puncaknya, dan rembulan pun telah menampakkan di atas cakrawala. Sementara itu di salah satu lereng bukit tidar, kabut yang bisa membuat orang yang menghirup udara di sekitar dapat kehilangan tenaga murninya atau tenaga dalamnya, masih menyerang Gelagah Putih, Gatra Bumi, dan Putut Judoklana. Namun ketiganya masih bisa bertahan setelah seseorang membisiki Gelagah Putih dengan Aji Pameling bagaimana cara mengatasi ajian kabut Jala Sutra itu. Ditambah ketika seorang menghujani pasir ke arah mereka pun bisa dirontok oleh beberapa helai daun. Dan apalagi orang yang mengeterapkan ajian gelap Sayuta, di mana bisa menyerang dengan mengeluarkan gelombang suara, masih pula dapat dimentahkan. Maka lawan-lawan dari Gatra Bumi, Gelagah Putih maupun Putut Judoklana menjadi tambah penasaran, karena mereka telah membagi tugas untuk melenyapkan ketiga anak muda itu tidak sesuai dengan harapannya. Sementara itu di salah satu batu terlihat seseorang sedang duduk bersila yang masih mengeterapkan ajian kabut Jala Sutranya. Namun pemusatan mata batinnya merasa terganggu dengan suara seruling yang saling bersautan. Pada saat itu memang terdapat suara seruling yang ditiup oleh dua orang. Kedua orang tersebut ternyata sedang bertengger di atas pohon yang cukup rimbun. Dan kedua orang itu adalah Joko Satrio dengan gurunya Ki Wiroso yang berjuluk Pendekar Seruling Perak dari Gunung Merbabu. Sedangkan Ki Singayuda yang merontokkan pasar-pasar dengan beberapa helai daun juga masih duduk di salah satu ranting pohon yang tidak jauh dari kedua orang peniup seruling. Si Singayuda sebenarnya seorang perwira prajurit dari Kadipaten Purabaya atau Madiun. Namun setelah panglima perangnya yaitu Retno Dumida juga merupakan bupati perempuan pertama di Pesunting, menjadi permaisuri oleh Danang Sutawijoyo atau Raden Sutawijoyo. Maka ia pun mengembara hingga sampai ke wilayah Brang Tengah. Demikianlah sedikit kisah Ki Singayuda. Pada saat itu, di sekitar Gatra Bumi tiba-tiba telah muncul kabut putih seperti mega. Ternyata Putut Judoklana yang mengeterapkan ajian kabutnya seperti yang pernah digunakan di lereng salah satu bukit menoreh. Karena serangan yang mengarah kepadanya sudah terpatahkan oleh beberapa orang yang bertengger di ranting pohon saat itu, maka Putut Judoklana dan dua rekannya sudah bisa kembali menggunakan tenaga murninya. Ajian kabut dari Putut Judoklana tiba-tiba saja telah menuju ke arah orang yang sedang duduk di atas sebuah batu. Dan di saat itu orang tersebut masih terganggu dengan suara seruling, sehingga konsentrasinya mulai tergoyah. Orang tersebut ternyata adalah Ki Selopati yang telah berhasil membawa lari tongkat dari Kota Raja waktu itu, yang dia ambil dari gudang penyimpanan pusakanya di Kota Raja Mataram. Ki Selopati tidak menyadari kalau ada kabut yang menyerang menuju kepadanya. Ia pun sudah terlambat untuk menghindari, sehingga udara sedingin es tiba-tiba saja telah menghantam bagian jantungnya.
Di saat itu terlihat wajah Kislopati telah berubah menjadi pucat bagaikan kapas. Dan beberapa saat kemudian ia pun telah jatuh terguling dari atas batu dengan keadaan yang sudah membeku. Tak lama kemudian area di sekitarnya terlihat terang benderang oleh sinar rembulan yang hampir bulat bentuknya. Pohon-pohon pun sudah terlihat dengan keluar. Namun Jagasatria dan gurunya serta Ki Singayuda pada saat itu sudah tidak terlihat lagi, sehingga yang ada di area pertempuran tinggal Gatra Bumi, Gagah Putih, serta Joko Satrio dan 2 orang lawannya. Kedua orang lawan tersebut, yang satu bernama Ki Kebo Lepen dengan ilmu gelap sajutanya. Ki Kebo Lepen tersebut pernah bertarung di dekat hutan dekat kota raja dengan orang yang bercambuk dengan ciri-ciri berbadan agak gemuk dan memakai ikat kepala untuk menutupi sebagian wajahnya. Ki Kebo Lepen adalah adik dari sepupuan dari Ki Kebo Ungu yang sedang dicari Gagah Putih saat ini, karena ialah yang sekarang membawa tongkat yang menggetarkan dunia kanuragan tersebut yang pernah dipergunakan oleh Ki Sabalintang. Sedang yang seorang lagi, orangnya berbadan tinggi, bermata tajam dengan bersenjatakan pasir atau pisau kecil yang diselipkan di ikat pinggang terbuat dari kulit menjangan. Kala itu serangan pisau kecilnya bisa dipatahkan oleh Ki Singayuda dengan sambaran beberapa helai daun. Ketika Gatra Bumi badannya telah mulai bugar kembali, beberapa saat kemudian ia telah melepaskan ikat kepalanya sebagai senjatanya. Kemudian kain ikat kepala itu dililitkan di tangan kanannya. Lalu Gatra Bumi pun kakinya selangkah demi selangkah mengambil lawannya yang bersenjata pasir tersebut. Kisana, kenapa engkau dan kawan-kawan bertubi-tubi terus menyerang kami? Bertanya Gatra Bumi. Orang yang ditanyai Gatra Bumi ternyata suaranya menggelegar seperti guntur, sehingga Gatra Bumi hampir melangkah surut. Namun ia tetap berusaha menenangkan diri. Selanjutnya orang itu menjawab, tahukah kalian bahwa ini adalah daerah terlarang bagi orang yang tidak kami kenal? Setelah mendengar jawaban itu, Gatra Bumi seakan-akan meledek orang yang bersenjata pasir itu. Kemudian Gatra Bumi telah tertawa dengan disertai tenaga murni, sehingga suara tertawa juga menggelegar seperti suara lawannya, sehingga membuat lawannya pun terkejut bukan main ketika orang itu mendengar suara tertawa anak muda itu. Karena dibuat penasaran oleh anak muda itu, maka ia pun melangkah maju mendekati Gatra Bumi. Namun baru melangkah beberapa jangkah, tiba-tiba saja orang itu dengan cekatan telah melemparkan 2 pisau kecil dengan bidikan yang hampir tak terlihat mata. Tetapi lawannya ternyata salah menilai tentang anak yang masih muda itu. Karena begitu pisau kecilnya hampir mengenai lawannya, Gatra Bumi dengan tangan kanannya yang sudah dibungkus dengan kain ikat kepala pemberian Ki Waskita menangkisnya, sehingga ketika pisau kecilnya itu mengenai tangan Gatra Bumi, pisau-pisau kecil tersebut telah memantul balik dan hampir saja mengenai dirinya. Pada saat itu, lawan Gatra Bumi sedang menghindari senjata yang memantul balik itu. Gatra Bumi dengan tangkasnya telah meloncat menyerang dadanya. Tiba-tiba saja sebuah hantaman yang tak terduga telah membuat lawan Gatra Bumi bergetar beberapa langkah, sehingga orang itu tidak tertahan lama. Lawan Gatra Bumi telah jatuh tersungkur, tak bisa bangun
untuk selamanya. Sementara itu, bulan pun sudah merambat ke arah barat hingga di ufuk timur pun sudah terlihat warna merah. Ternyata pagi sudah mulai datang. Di pagi yang cerah di Bukit Tidar dengan pohon-pohon yang menghijau telah membuat udara menjadi segar. Di suasana yang cerah dengan langit biru, kebesaran Nyawa Pencipta terlihat begitu menakjubkan di seantero katemangan gelang-gelang Magelang yang termasuk di tlatah pertigaan Mantaise. Di arah timur terlihat begitu megahnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, dan ke arah selatan terbentang pegunungan kidul yang etependi. Indah sekali, seakan-akan bergandeng tangan dengan kegagahan perbukitan menoreh. Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro seakan-akan menyapa Gunung Slamet yang sedikit malu menampakkan dirinya. Sementara Gunung Andong sedang duduk tenang bersama Gunung Telomoyo, seakan-akan menikmati indahnya rawa pening di tlatah tanah perdikan Banyu Biru. Dan ternyata tanah perdikan Mantaise wilayahnya dikelilingi oleh gunung-gunung serta bukit-bukit. Pada saat itu, Gatra Bumi, Gagah Putih, dan Putut Yudoklana sudah memasuki puncak Bukit Tidar. Mereka pun juga sempat menikmati pemandangan yang menakjubkan tersebut. Tiba-tiba saja terdengar suara seorang. Gagah Putih, ini ada sebuah gubuk seperti di tengah ladang, berkata Gatra Bumi menunjukkan arah itu. Sesaat Gagah Putih mengamati gubuk tersebut, dan setelah diamati, gubuk yang dimaksud Sukro atau Gatra Bumi itu tidak terlihat gelagat yang mencurigakan. Bahkan terlihat sudah kosong. Lantas mereka bertiga selanjutnya mendekati gubuk tersebut dan ternyata memang kosong. Tetapi terlihat seperti baru saja disinggahi beberapa orang, karena terlihat ada banyak bekas telapak kaki. Selanjutnya, Gatra Bumi telah mengamati area di sekelilingnya, dan ia dapatkan adalah sebuah hutan pohon pinus dan beberapa pohon mahoni yang sangat subur. Sesaat kemudian ketiganya segera meneruskan perjalanannya dengan melalui jalan setapak untuk menuju puncak Bukit Tidar. Maka tidak beberapa lama, Gagah Putih dan kedua temannya sudah sampai di puncak Bukit Tidar. Di saat itu mereka menapakkan kakinya di tanah yang begitu lapang. Namun yang mereka tidak duga, telah terlihat beberapa orang sedang berdiri. Orang itu ternyata memang sedang menunggu Gatra Bumi, Gagah Putih maupun Putut Yudoklana. Pada saat itu, seorang yang menamakan dirinya Ki Gede Kebungu sedang berdiri dengan memegang sebuah tongkat agak panjang terbuat dari baja putih, dan sebelah ujungnya terlihat seperti ada tengkorak sebesar kepalan tangan. Orang itu telah diapit oleh dua orang, yang satu adik seperguruannya bernama Kiai Kebo Lepen, dan seorang lagi orangnya berbadan bidang dengan sorot mata yang tajam berkilat-kilat. Tanpa disangka, orang yang bernama Kiai Kebo itu langsung berkata, "Hei kisanak bertiga, kalian kelihatannya tertarik dengan tongkatku ini." Dan sesaat kemudian Kiai Kebo telah melanjutkan ucapannya. "Aku tahu bahwa kalian dan temanmu yang bersenjata cambuk dengan menutupi sebagian wajahnya itu telah mengamati kegiatan kami. Dan dari kota Raja hingga sampai Bukit Tidar ini pun kalian terus membuntuti kami, sehingga mengakibatkan beberapa pengikutku
kalian taklukkan, dan ada yang tidak kembali nyawanya. Sesaat kemudian, gagah putih pun berjalan beberapa langkah, lalu diikuti oleh Gatra Bumi dan Putut Yudhoklana untuk mendekati Ki Kebungu yang terlihat memandang rendah pada mereka yang terhitung masih muda-muda itu. Sementara itu, Gagah Putih dengan tenangnya ia berkata, "Bukannya kami tertarik pada tongkat itu ke sana, namun terus terang saja kami akan meminta dengan baik-baik, sebab tongkat tersebut akan kami serahkan kembali kepada yang berhak di kota Raja Mataram. Dan selanjutnya, bila dengan cara yang baik-baik Kisanak tetap masih ingin memiliki serta tetap ngotot menghakinya, maka dengan jalan keras pun akan kami lakukan." "Sesumbamu seperti kalian sudah mempersiapkan nyawa pengganti," berkata Ki Kebungu. Tiba-tiba saja pengikutnya yang berbadan pitan dengan kilatan mata yang tajam tahu-tahu sudah meloncat sambil mengucapkan, "Kalian terlalu kurang ajar terhadap pimpin kami," dan melesatlah sebuah tendangan ke arah Gagah Putih. Namun Gagah Putih sudah mempersiapkan diri, tetapi sesuatu yang tak terduga dibuat oleh Putut Yudhoklana dengan sebuah sikutan yang kuat telah menghadang tendangan orang yang menyerang ke Gagah Putih itu, sehingga benturan pun tak terhindarkan. Sikut Putut Yudhoklana telah menghantam tulang serang lawannya sehingga bersuara tak, dan lawannya pun terpelanting sambil menahan kesakitan. Sedang sikut Putut Yudhoklana kelihatan memar dengan warna yang kemerah-merahan. Pada saat itu Ki Kebungu melihat pengikutnya terpelanting, ia pun langsung menyerang Gagah Putih dengan cepatnya. Bahkan Gagah Putih hampir tidak bisa mengikuti gerakan lawannya yang seperti kilat itu. Tetapi kepekaannya sudah terlatih. Ia berusaha menghindar dengan ringannya serta meloncat berputaran beberapa kali ke atas, sehingga serangan lawannya pun tidak mengenainya. Sementara itu, Ki Kebungu tidak berhenti sampai di situ. Ia telah berputaran mengelilingi Gagah Putih dengan menyerang sambil memutar tongkatnya. Tongkat itu pun diarahkan ke bagian yang mematikan di tubuh Gagah Putih. Namun dengan terpaksa untuk mengimbangi senjata tongkat lawannya, Gagah Putih telah melepaskan ikat pinggang kulitnya, sehingga terjadi pertempuran yang sengit. Orang-orang yang ada di sana sulit untuk mengikuti kecepatan gerak keduanya. Di sisi lain, Gatra Bumi sudah berhadapan dengan Ki Kebolepen. Keduanya sudah saling menyerang dengan ilmu andalannya masing-masing, sedangkan Putut Yudhoklana pun masih bertempur dengan orang yang berbadan bidang bermata tajam. Di saat itu Gagah Putih telah menerima tekanan yang bertubi-tubi dari Ki Kebungu, namun ia pun sanggup mengimbangi dengan kemampuannya dalam menyerap gaya tarik bumi, sehingga dengan ringan seperti kapas Gagah Putih seakan-akan tubuhnya berterbangan melayang-layang. Lawannya menjadi bertambah gusar. Ki Kebungu mulai merambah ke ilmunya Ajian Trojok Sewu. Sesaat kemudian tubuhnya tiba-tiba sudah menghilang. Namun sebuah pohon yang tadinya di area pertempuran tak terdapat, namun bersamaan dengan hilangnya tubuh Ki Kebungu, maka telah muncul pohon yang aneh, sebab pohon tersebut dapat berpindah tempat tanpa diketahui lawannya. Di saat itu Gagah Putih belum merasa curiga, namun ia tetap menggunakan kewaspadaannya. Dikala ia masih mencari keberadaan lawannya, tiba-tiba seseorang telah keluar dari pohon yang terlihat aneh tadi. Maka orang itu dengan sebuah tongkat yang dipegangnya menyerang dengan cepat ke arah Gagah Putih. Namun dengan gerak refleks Gagah Putih dengan cepat menangkis dengan ikat
pinggang kulitnya di saat ia merasakan sebuah desiran yang kuat mengarah kepadanya. Sehingga benturan pun telah terjadi. Das! Namun yang dirasakan Gagah Putih bukan sebuah dorongan, akan tetapi ikat pinggangnya yang hampir terlepas. Ternyata Kiai Kebubung telah merambah ke ajian lainnya, yaitu ajian Waringin Sungsang, sehingga mengakibatkan tenaga lawannya telah terhisap ilmunya yang telah mengeterapkan ajian Waringin Sungsang itu. Gagah Putih pun tidak kekurangan akal. Ketika ikat pinggangnya merasa ada tarikan, ia biarkan dan mengikuti tarikan tersebut dengan tidak dilambari tenaga murninya. Ketika Gagah Putih hampir mendekati dirinya dan tahu-tahu ikat pinggang kulit Gagah Putih sudah terlepas dari hisapan ajian Waringin Sungsangnya, saat kemudian sebuah hentakan telah menghantam lambung lawannya, sehingga Kiai Kebubung terkejut dan tongkat Bajah Putih pun sudah terlepas dari genggamnya. Pada saat itu tongkat Bajah Putih sudah berpindah tangan ke tangan Gagah Putih. Sementara itu, sambil memegangi lambungnya yang merasa seperti dihantam benda berat, Ki Gede Kebubung menggeram marah. Ia pun telah memandang lawannya yang masih muda tersebut dengan matanya yang memerah. Kemudian Kiai Kebubung telah merambah ke ilmu pamungkasnya ajian Gembolo Geni. Pada saat itu, udara yang panas seakan-akan mulai menekan Gagah Putih. Bahkan orang-orang yang sedang bertempur di sekitarnya pun merasakan panasnya udara yang ditimbulkan ajian tersebut. Namun sesaat kemudian Gagah Putih pun segera meloncat untuk mempersiapkan diri dengan mengeterapkan salah satu ilmu andalannya. Ia pun mengatur pernapasannya dengan pelan. Saat itu, dari pusatnya telah mengalir hawa dingin merambat sampai ke dua telapak tangannya. Dengan pelan, kedua telapak tangannya diarahkan ke lawannya. Dan tak beberapa lama kemudian sebuah hawa dingin pun telah menghantam Ki Gede Kebubung. Saat itu Ki Gede Kebubung pun terkejut bahwa lawannya yang masih muda itu masih mampu mengatasi ilmunya. Amarahnya pun tak dapat dikendalikan, sehingga ia lupa bahwa salah satu pantangan telah dilanggarnya. Tiba-tiba saja ia telah merasakan hawa panas dari ajian Gembolo Geni telah terbalik menghantam isi dadanya. Saat itu Ki Gede Kebubung jatuh terjengkang dan kemudian ia pun tak bisa bangun lagi untuk selamanya. Suasana di puncak Bukit Tidar pun sudah lenggang karena lawan-lawan Gatra Bumi, Putut Bana maupun Gagah Putih sudah tergeletak. Kemudian mereka bertiga berkumpul dan tongkat yang hilang dari kota Raja Mataram sudah dipegang oleh Gagah Putih untuk diserahkan kembali kepada Ki Patih Mandala. Dengan demikian tugas mereka bertugas telah selesai di Bukit Tidar. Maka episode ke-38 telah berakhir bab 2. Nantikanlah bab ketiga. Terima kasih, sampai jumpa dan mohon maaf bila